Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Purwanto. Mari kita sama-sama refreshing dan kita baca sama-sama pedoman tata laksana COVID-19. Banyaknya kasus pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala dan pasien terkonfirmasi positif dengan gejala ringan, maka kita akan bahas dua itu saja. Karena kalau yang sudah gejala sedang dan gejala berat, ini sudah ditangani sama rumah sakit. Yang pertama adalah pasien dengan terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala. Apa aja yang harus dilakukan pada pasien tanpa gejala? Yaitu pertama adalah isolasi dan pemantauan, kemudian non-farmakologis, yang ketiga adalah secara farmakologinya. Bagaimana pasien tanpa gejala dan isolasi dan pemantauannya? Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan swab. Isolasi bisa isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan oleh pemerintah. Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas puskesmas. Kontrol di puskesmas terdekat setelah 10 hari menjalani karantina untuk pemantauan klinis. Non-farmakologis ada 3, yaitu untuk pasiennya sendiri bagaimana, lingkungan atau kamarnya bagaimana, dan keluarganya dari pasien itu harus bagaimana. Pertama adalah pasiennya itu harus bagaimana. Pasien harus selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan saat berinteraksi dengan anggota keluarganya. Pasien mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Selalu menjaga jarak dengan keluarganya, mengupayakan kamar tidurnya untuk pasiennya sendiri atau terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Menerapkan etika batuk. Alat makan, minum, segera dicuci dengan air menggunakan sabun. Berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya, yaitu pada saat sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Sebelum dicuci, pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan di dalam kantong plastik atau wadah tertutup dan segera dimasukkan mesin cuci. Jadi pakaian tadi sebelum dicuci itu harus dipisahkan pakaian kotornya dengan anggota keluarga yang lainnya. Ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari yang dilakukan oleh pasien sendiri pada pagi dan malam hari. Segera menginformasikan kepada petugas puskesmas, baik itu dokter atau nakes wilayah, bidan, perawat wilayah, atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Bagaimana dengan pasien tanpa gejala untuk lingkungan dan kamarnya? Untuk lingkungan dan kamarnya, perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara. Membuka jendela kamar secara berkala. Bila memungkinkan, menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan kamar. Setidaknya memakai masker. Dan bila memungkinkan, memakai sarung tangan dan Google atau face shield. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan desinfektan lainnya. Untuk keluarganya bagaimana? Untuk keluarganya, bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien, sebaiknya memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kontak tracingnya, itu di laborat atau dilakukan swab dan lain sebagainya sesuai penilaian dari surveillance. Anggota keluarga harus juga senantiasa
memakai masker walaupun di dalam rumah. Menjaga jarak minimal 1 meter dari pasien, senantiasa mencuci tangan, jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangannya bersih. Ingat, senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya gagang pintu. Yang ketiga adalah secara pengobatan atau farmakologi pada pasien tanpa gejala ini bagaimana? Bila terdapat penyakit penyerta atau komorbid, misalnya penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit kencing manis, dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi sesuai yang diberikan oleh dokternya. Apabila pasien rutin meminum terapi obat antihipertensi, yaitu menggunakan golongan ACE inhibitor, captopril, dan angiotensin reseptor blocker, perlu berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis jantung pada pasien hipertensi dan penyakit jantung ini. Pada pasien tanpa gejala itu diberikan vitamin C selama 14 hari dengan pilihan bisa menggunakan tablet vitamin C non asidik 500 mg 6-8 jam diminum. Berapa lama? Selama 14 hari. Jadi vitamin C-nya ini 500 mg tiap 3 kali sehari lah. Yang kedua adalah tablet isap vitamin C 500 mg 12 jam per oral atau dihisap. Berapa hari? Selama 30 hari. Jadi dosisnya vitamin C-nya ini 2 kali 1 tablet isapnya. Per hari 2 kali. Atau juga menggunakan multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet sehari. Selama berapa? Selama 1 bulan atau 30 hari. Dianjurkan menggunakan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Obat-obat suportif baik tradisional atau fitofarmaka maupun obat modern asli Indonesia yang terregistrasi di BPOM dapat dipertimbangkan untuk diberikan, namun dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi klinis dari pasien. Obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan dapat diberikan juga. Itu tadi adalah pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala. Yang kedua sekarang kita bahas bagaimana tata laksana klinisnya pada pasien dengan derajat ringan. Isolasi dan pemantauan. Isolasi mandiri di rumah atau fasilitas karantina selama maksimal 10 hari sejak muncul gejala. Ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi ada tambahannya ya. Ada tambahannya 3 hari bebas gejala, baik itu gejala demam dan gangguan pernapasan. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan oleh pemerintah. Petugas puskesmas diharapkan proaktif melakukan pemantauan kondisi pasien. Setelah melewati masa isolasi pasien, maka pasien ini akan kontrol ke puskesmas terdekat. Pada derajat ringan ini secara non farmakologisnya bagaimana?
sudah kita terangkan di atas secara non farmakologis, maka sama dengan pasien dengan tanpa gejala. Bagaimana farmakologisnya pada pasien dengan derajat ringan ini? Pertama adalah vitamin C dengan pilihan tablet vitamin C non-asidik 500 mg diminum 6-8 jam per oral, tiap 6-8 jam. Jadi 3-4 kali minum vitamin C dosis 500 mg. Atau bisa menggunakan tablet isap vitamin C 500 mg tiap 12 jam. Jadi dosisnya 2 kali 1 sehari, tablet isap vitamin C selama 30 hari. Atau juga menggunakan multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet per hari selama 30 hari. Dianjurkan vitamin yang komposisinya mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Pada pasien dengan derajat ringan ini, dengan gejala derajat ringan, maka ada tambahannya obat antibiotik yaitu azitromisin 1 kali 500 mg per hari selama 5 hari. Atau bisa juga diberikan salah satu dari antivirus berikut ini, bisa menggunakan oseltamivir atau kombinasi lopinavir plus ritonavir 2 kali 1. Bisa dibaca ya. Atau juga bisa menggunakan favipiravir. Dosisnya juga bisa dibaca selama 5 hari. Kloroquine fosfat 500 mg tiap 12 jam diminum per oral, yaitu 2 kali 1 berarti dosisnya ini kloroquine fosfatnya. Berapa hari? Untuk 5-7 hari. Atau juga bisa menggunakan hidroksikloroquine. Sediaan yang ada adalah 200 mg. Dosisnya adalah 400 mg per hari secara oral. Berapa lama? Sama, selama 5-7 hari. Dapat dipertimbangkan apabila pasien dirawat inap di rumah sakit dan tidak ada kontraindikasi. Pengobatan simptomatis seperti parasetamol bila panas. Pada derajat ringan ini bisa menggunakan obat-obatan suportif baik tradisional fitofarmaka maupun obat modern asli Indonesia yang sudah terregistrasi di BP POM. Dapat dipertimbangkan untuk diberikan, namun tetap kita memperhatikan perkembangan klinis pasien dan pengobatan komorbid. Begitu kita belajar sama-sama hari ini. Ada 2, yaitu pasien dengan derajat ringan dan pasien sudah terkonfirmasi tanpa gejala. Mudah-mudahan kita membaca sama-sama ini bisa bermanfaat dan segera kita lakukan untuk menangani pasien-pasien kita yang sudah terkonfirmasi positif, baik itu tanpa gejala maupun dengan derajat ringan. Semoga bermanfaat. Mari kita terus layani pasien dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu sehat, tetap semangat, dan pemutusan mata rantai penularan segera kita kerjakan semuanya, segera tidak terjadi penularan lebih banyak, dan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi semuanya bisa sehat, bisa beraktivitas kembali lagi, terjun ke masyarakat, jadi masyarakat juga semuanya bisa sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.